Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini, saya akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan sekali lagi mawas diri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu waha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas adalah orang yang bermuhasabah, mawas diri, dan beramal soleh untuk bekal setelah kematian. Sedang orang yang lemah adalah orang yang jiwanya selalu tunduk pada hawa nafsunya dan mengharap pada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Muhasabah secara sederhana bisa dipahami sama dengan mawas diri, yaitu seorang yang bertanya kepada dirinya sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan agar jiwanya menjadi tenang dan memastikan secara gamblang apakah perbuatan yang dilakukan dalam kehidupannya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka siapapun itu hendaklah selalu mawas diri, baik orang yang lemah ilmunya maupun orang yang berilmu. Sebelum beramal hendaklah kita mawas diri, begitu pula setelah kita beramal kita mawas diri pula. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering sekali mengingatkan umat Islam untuk selalu mawas diri. Hasibu qabla an tuhasabu, artinya hitunglah diri kalian sebelum datang hari perhitungan. Dalam pandangan Hasan Al-Basri, mawas diri akan meringankan hisab di hari akhir, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melewatkan satu perbuatan pun semuanya setelah tercatat di sisinya. Ibnu Qudamah berpesan, seyogyanya bagi seorang muslim itu menyisihkan waktunya pada pagi hari dan sore hari untuk mawas diri, dan dia selalu menghitungnya, sebagaimana para pedagang dengan rekan-rekannya menghitung keuntungan dan kerugian transaksi mereka setiap hari, setiap akhir penjualan. Dan orang yang senantiasa menghadirkan Allah Azza wa Jalla dalam dirinya, mawas diri dan menekan nafsunya untuk melaksanakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menghindari dosa, maka hatinya akan baik serta baik pula hasil akhirnya. Penting sekali agar kita selalu mawas diri dan mengoreksi diri dengan melihat pada amalan yang telah kita lakukan, lalu mengoreksi kesalahan yang kita lakukan dan merubahnya dengan amalan-amalan soleh. Kita yakin kita semua penuh kekurangan, entah masih terus dalam maksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang dengan mudah meninggalkan kewajiban. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa."
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surat An-Naziat surat ke-79 ayat 40 sampai 41. Mungkin sekian dari saya. Sebelum kita tutup majlis subuh pada kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.